semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yakti Barni Supari dengan NIM 2400005045. Saya adalah mahasiswa kelas 2A pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saat ini saya tengah mengerjakan tugas pada mata kuliah perkembangan peserta didik pada materi teori perkembangan dan implikasinya dalam pembelajaran. Sebelumnya, dari kalian apakah sudah ada yang tahu apa itu teori? Teori merupakan seperangkat gagasan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi. Sifatnya selalu berkembang secara dinamis seiring dengan adanya perkembangan pada ilmu pengetahuan. Dalam teori perkembangan, ada 4 teori yang paling dominan atau sering dibicarakan, yaitu adalah teori psikoanalisa, teori behaviorisme, kognitif, dan teori humanistik. Yang pertama adalah teori psikoanalisa. Teori ini dipelopori oleh Sigmund Freud yang menjelaskan mengenai hakikat dan perkembangan kepribadian manusia, mengutamakan motivasi, emosi, dan aspek lain. Teori ini berasumsi bahwa kepribadian akan berkembang jika kita mendapat suatu masalah atau terlibat dalam suatu konflik. Sigmund Freud membicarakan mengenai struktur kepribadian tersusun atas 3 komponen: id, ego, dan superego. Id ada sejak kita lahir, terdiri dari insting dan dorongan untuk mencari kepuasan tanpa memperhatikan konsekuensinya. Sedangkan unsur ego baru akan berkembang pada tahun pertama kehidupan manusia. Ego terdiri dari proses mental, daya penalaran, dan pikiran sehat yang akan berusaha membantu id menentukan ekspresi ketika mengalami masalah. Id dan superego itu bertentangan, makanya kita selalu merasa salah, gelisah, nggak enak, makanya kita jadi seseorang yang people pleasure. Ego hadir untuk memperkecil konflik yang ada. Teori perkembangan ini untuk mengatasi kegelisahan itu ada yang namanya mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism. Ada repression, yaitu upaya untuk menyingkirkan pikiran buruk dengan melakukan aktivitas lain. Ada regression, yaitu kembali ke bentuk awal karena ingin diperhatikan. Kesannya caper. Ada sublimation, yaitu melampiaskan dengan melakukan kegiatan yang lain. Ada displacement, yaitu melampiaskan kepada objek yang salah. Ada reaction formation. Gampangnya sih kita bisa menyebutnya sebagai denial atau susah untuk mengakui. Fase perkembangannya ada fase oral, anal, fase valis, fase laten, dan fase genital. Kemudian implikasi dalam pembelajarannya adalah guru dapat mengembangkan kreativitas peserta didik melalui proses pembelajaran yang berbasis keaktifan dan pembentukan kelompok yang dimana dalam satu kelompok tersebut mencakup siswa heterogen dari berbagai perbedaan. Peserta didik dapat mengembangkan kecerdasan majemuk siswa dalam pembelajaran, baik kecerdasan kinestetik, visual spasial, logis matematik, dan atau musikal, dengan pembelajaran yang variatif. Teori perkembangan yang kedua, teori behaviorisme. Teori ini dipelopori oleh Ivan Pavlov, Skinner, dan teman-temannya. Teori ini mengutamakan pada unsur atau bagian yang bersifat mekanis, menekankan pada peranan lingkungan, mementingkan pembentukan, respon, dan menekankan pentingnya latihan dan pengulangan. Teori ini menjelaskan bahwa penekanan pada faktor lingkungan itu dominan yang akan membentuk perilaku individu.
Di teori perkembangan ini, ada 3 teori lagi yang dikembangkan, yaitu connectism, teori classical conditioning, dan teori operant conditioning. Tapi, saya hanya akan membahas satu teori saja, yaitu teori milik Thorndike, yaitu teori connectionism. Menurut teori ini, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan rangsangan atau SR dan respon dengan cara latihan dan pengulangan. Ada trial and error. Ada stimulus, kemudian diproses di otak. Jika tidak ada respon, maka stimulus dilakukan secara berulang. Belajar akan lebih efektif jika siswa siap secara mental dan fisik untuk mengikuti pembelajaran. Implikasi dalam pembelajaran pada teori ini, teori behaviorism adalah pertama, menerapkan pembelajaran student center. Kedua, memberikan materi pembelajaran dalam bentuk unit-unit kecil secara runtut, sistematis, logis, dan konkret. Setiap respon harus ada feedback-nya. Terus, guru bisa perbanyak pemberian reward daripada punishment. Teori perkembangan ketiga, yaitu teori humanistik. Teori humanistik dipelopori oleh Abraham Maslow yang menjelaskan bahwa setiap manusia itu memiliki keunikannya sendiri. Dan itu bertujuan untuk mengaktualisasi diri mereka sendiri dengan cara yang mendorong pada peningkatan kualitas diri sendiri. Perilaku individu merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarki dan kebutuhan fisiologis seperti rasa aman, cinta dan kasih sayang, penghargaan, kebebasan, dan aktualisasi diri. Dalam konteks pendidikan, kebutuhan utama dalam proses belajar mengajar adalah sapras, sarana dan prasarana. Maka, sarana dan prasarana harus memenuhi unsur keselamatan, kesehatan, kemudahan, aman, bahkan kenyamanan bagi siswa maupun guru. Kebutuhan hierarki manusia berimplikasi dalam proses pembelajaran seperti contohnya, guru dituntut untuk memperhatikan kebutuhan dasar peserta didik dalam proses mengajar. Implikasi dari teori ini dalam pembelajaran adalah 1. Membangun iklim kelas yang aman, suportif, dan penuh empati. Yang kedua, learn how to learn. Mengenai atau mencakup bagaimana kita dapat menemukan cara atau gaya belajar kita sendiri, diri sendiri, atau gaya belajar peserta didik. Kesesuaian antara gaya belajar yang akan membuat kita menjadi mudah dalam memahami materi yang disampaikan, sehingga kualitas pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang ketiga adalah memperbanyak pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas dan meningkatkan aktivitas. Teori perkembangan keempat, yang terakhir adalah teori perkembangan kognitif. Teori ini dipelopori oleh Jean Piaget. Perkembangan kognitif merupakan tahapan perubahan pada aspek kehidupan manusia dalam memahami, mengelola informasi, memecahkan masalah, mengetahui sesuatu, memori, atensi, dan masih banyak lagi. Tapi ada 3 kunci pokok dalam proses pembelajaran menurut pada perkembangan kognitif. Yang pertama ada asimilasi, yaitu pengintegrasian info baru ke struktur kognitif. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi yaitu menyesuaikan struktur pada kebijakan atau situasi yang baru. Ketiga, ekuilibrasi, yaitu penyesuaian antara keduanya, asimilasi dan akomodasi. Tahapan perkembangan kognitif itu ada 4. Sensori motorik, umur 0-2 tahun, praoperasional 2 hingga 7 tahun, operasional konkret 7-11 tahun, dan operasional formal 11-15 tahun. Implikasi dalam pembelajaran
di perkembangan kognitif ini adalah yang pertama, guru dapat memberikan waktu lebih kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan mereka. Guru memberikan kebebasan siswa untuk berpendapat, menyampaikan salah atau benar mereka tanpa memojokkan. Terus, memberikan kesempatan siswa untuk berinisiatif terlibat dalam proses pembelajaran. Itulah teman-teman, keempat teori perkembangan dan implikasinya dalam pembelajaran. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu baru atau menambah pengetahuan teman-teman dalam proses belajar, khususnya belajar teori perkembangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.